Normalnya bayi lahir itu kan masih di dalam selabung ketuban. Ketuban, ya. Jadi gue lahir ini posisinya ketuban nggak pecah. Kayak contoh nih, lu mau meninggal. Dekat-dekat ini. Iya. Itu gue udah ngeliat tanda-tandanya. Anjir, jangan dong, ya lihat dong. Pas malamnya, gue nggak bisa tidur. Gue buka pintu kamar, niatnya mau ke kamar mandi, mau kencing. Itu gue ngelihat sosok depan muka. Itu muka, depan muka hampir nempel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang dagingnya Satria ya. Iya. Udah. Oke, boleh keluar mungkin. Sekedar untuk pembuktian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten-konten mistis bersama, ya lu kenal lah sama orang ini ya. Ya, yang biasa udah bersama gua di konten-konten sebelumnya ya. Kalau kalian mungkin sering nontonin konten-konten misteri kita pasti tahu lah siapa ini. Siapa ayo? Siapa ayo? Namanya Bang Satria. Nah, Bang Satria ini ingin menceritakan hal-hal mistis yang pernah dia alami, yang mungkin kalian semua belum tahu nih ya. Biasanya dia ini cuma bercerita atau bertanya-tanya kepada gue. Sebenarnya dia tuh banyak banget pengalaman mistis ya. Dan mungkin di channel jadi sendiri ya, Bang Satria nggak pakai spasi, belum pernah diceritain pengalaman ini. Nah, buat kalian semua yang penasaran dengan cerita Bang Satria, kita langsung aja dengarkan langsung kepada orangnya ya. Silakan Bang Satria bercerita tentang pengalaman mistismu yang pernah kamu alamin ya. Ya, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Satria dan biasa dipanggil Bang Satria. Kenapa dipanggil Bang Satria? Karena gue anak pertama. Iya. Baik, kalau anak kedua Dek Satria. Dek Satria. Karena gue anak pertama, biasa dipanggil Bang ya, jadi Bang Satria. Iya. Kalau disambung emang konotasinya agak sedikit nggak enak. Nggak enak. Pengalaman mistis gue yang bakal gue ceritain pertama itu adalah setelah gue lahir, dari awal gue lahir. Dari awal lahir. Iya. Oh iya, just info juga buat kalian. Mungkin kalau kalian udah pernah nonton konten gue sebelumnya yang bahas ilmu pelajar ya. Iya. Nah, itu gue udah sempat mengungkap sebenarnya Satria ini ada ilmu keturunan. Nah, akhirnya ketahuan juga kan lo. Dan dia pasti kalau orang yang punya ilmu keturunan pasti pernah merasakan hal-hal aneh. Ya, yang tadi lo bilang dari kecil. Nah, Iya. itu wajar gitu. Boleh diceritain? Jadi kondisi di saat gue lahir ini, normalnya bayi lahir itu kan masih di dalam selabung ketuban. Ketuban ya. Jadi gue lahir ini posisinya ketuban nggak pecah. Maksudnya gimana tuh? Masih berbentuk kayak kepompong gitu. Itu yang cerita bokap gue. Oh iya. Terus? Jadi si ini apa, selaput air ketuban itu gue lahir kayak telur, belum gitu. Wah iya, serius? Lah kok bisa sih? Di saat gue lahir. Iya, terus? Jadi nggak pecah ketuban, lahir sama ketuban-ketubannya, plung gitu. Ketubannya. Iya. Udah gitu ari-arinya tuh kayak ngalung. Kayak ngalung. Anjay. Dari kecil aja udah aneh-aneh nih dia. Tuh, gitu. waktu gue kecil lahir itu pas di saat gue lahir dan itu tepat jam 12 malam. Wow. Shit, pantes berani lahirnya tengah malam, bos. Waktu setan-setan berkeliaran dia lahir. Pas jam 12 malam. Iya. Pas banget itu kalau nggak salah Kliwonan juga. Kliwon juga dong. Pas banget Kliwonan. Hari apa lu lahirnya? Hari Senin. Oh, gua kira Kamis Kliwon. Malam Senin. Malam Senin Kliwon. Pas banget malam Senin Kliwon. Jadi hari Minggu Wage lah masuknya. Minggu Wage Senin Kliwon. Iya. Itu gue lahir di situ. Itu keanehannya adalah ya gue masih di dalam selaput ketuban dan itu nggak bisa disobek pakai gunting. Terus pakai apa dong? Itu bokap gue yang cerita. Itu bisa disobek pakai daun pandan. Daun pandan? Pakai gunting nggak bisa? Pakai daun pandan pakai bisa? Daun pandan. Berarti itu dari kecil aja udah ibaratnya ngempan gitu gunting ya? Iya. Oh. Kakek gue itu yang ingin pakai daun pandan, disobeknya pakai daun pandan. Baru pecah tuh gitu. ketubannya. Iya. Terus? Nah, setelah itu pas di hari kedua setelah kelahiran gua, ini nyokap gue yang cerita di hari kedua pas gua setelah lahir. Iya. Bokap gua kerja, kan tinggal bareng tuh sama om gua juga satu rumah kan, satu kontrakan lah di Jakarta waktu itu. Nah, semua pada kerja, cuman nyokap gua ngelihat sosok om gua pulang. Om lu pulang? Iya, om gua pulang dari tempat kerjanya. Terus? Padahal belum jamnya pulang kerja.
Ditanya lah sama nyokap gua kan, Iya. kok udah pulang sih jam segini? Gak jawab. Tuh kayak orang diem aja gitu ya? Diem, gak jawab, nyelonong, masuk kamar, ngegendong gua, naruh, keluar lewat pintu belakang. Oh gitu. Masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. Dicek dong ke bagian belakang, bagian belakang kontrakan itu. Iya. Itu tuh buntu, nggak ada jalan keluar, dia nggak ada. Waduh. Lantas siapa dong tadi yang gendong lu? Nah itu dia. Itu dari kecil gue sering ngalamin itu. Wah anjir, udah dari kecil aja udah aneh-aneh gitu kejadian lu kan? Dan itu kejadian yang nggak, gue belum menyadari. Itu cerita dari orang tua. Ya orang tua. Ya. Gue nggak sadar karena gue masih bayi kan. Iya. Nah gue mulai menyadari hal-hal keanehan seperti itu di saat gue SD. SD, ya. Terus Di lu saat di gua SD SD tuh pernah ngalamin apa gitu yang paling lu menurut lu sampai berkesan sampai sekarang kan gitu? Di SD yang gue alamin itu gue sering ngobrol sama orang yang sebenarnya itu udah meninggal. Lah, sama Korin gitu? Oh Korin. Dan gue nggak menyadari itu. Gue itu kayak seakan-akan ini orang tuh masih hidup. Jadi gue anggap dia manusia. Oh jadi lu nggak tahu ya? Nggak tahu perbedaan antara manusia dengan jin. Jin gitu ya. Gue nggak bisa ngebedain dulu. Dan itu yang ngasih tahu kakek gue akhirnya. Kok kakek lu bisa tahu lu lagi ngobrol sama kakek gue sering ngeliat gue ngobrol sendiri. Itu di sekolahan atau apa di rumah? Di sekolahan iya, di rumah iya. Iya. Anjir tuh orangnya ngomong apa ke lu? Ngomong apa orangnya ke lu? Kayak seumuran gua saat itu. Oh, masih kecil. Iya, kayak seumuran gua waktu itu. Ngajakin gua ngobrol, ngajakin gua main. Oh, teman hayalan. Iya. Ya kalau misalkan emang dibilang dibilang teman hayalan, itu nyata gitu loh. Nyata, iya. Cuman kalau dibilang secara anak-anak indigo bilang, kita nggak tahu itu teman imajinasi ya, atau teman ibaratnya teman gaib lah gitu. Waktu emang biasanya orang-orang yang memiliki kelebihan gitu kan pasti waktu kecil itu ada teman gitu, temannya tapi dalam berbentuk gaib gitu. Sama dulu waktu gue SD itu gue bisa tahu ini orang mau kejadian apa. Kayak contoh nih, lu mau meninggal. Dekat-dekat ini. Iya. Itu gue udah ngeliat tanda-tandanya. Anjir, jangan dong, jangan lihat dong. Dulu waktu gua SD. Sekarang enggak kan? Sekarang nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh semakin besar semakin memudar gitu. Iya, gua kira masih bisa lihat, gua ngeri juga kan. Gua ntar meninggal, lu tahu dong. Jadi gini, gua pernah waktu itu ngeliat kan di deket rumah gua di Jawa. Waktu gua SD kan gua di Jawa. Itu ada tukang mendoan, tukang tempe mendoan. Tempe mendoan yang panjang-panjang itu ya? Iya, ada tukang tempe mendoan. Nah, itu tuh langganan gue setiap kali gue abis maghrib, abis ngaji gue pasti beli itu. Beli itu? Nah, gue ngeliat si tukang mendoan ini lagi ngegoreng. Nah, pas gue nengok ke belakang, si tukang mendoan ini berdiri di pinggir jalan dengan muka pucet. Jadi gue ngeliat kayak ada dua orang tukang mendoan. Sama orang yang mirip? Sama orangnya. Mirip? Dengan muka pucet lagi ngeliat ke arah dalam. Waduh. Terus gimana? 3 hari kemudian meninggal. Orangnya meninggal, tukang mendoannya? Iya. 3 hari kemudian. Dan itu terjadi nggak cuman sekali, 2 kali, atau 3 kali. Sering. Sampai gua SMP. Wah, anjir. Terus gimana lagi tuh? Gua SMP itu temen gua sendiri yang meninggal. Teman lu sendiri itu lu lihatnya gimana tuh? Apakah sama gua mendoan? Sama. Pas gua ke rumahnya, gua ketok pintu, yang bukain temen gua. Pas temen gua izin mau ke dalam, ya kan? Gua ngelihat ada sosok temen gua di luar rumah. Loh, kan tadi temen gue masuk ke dalam, kata gue. Di luar rumah tuh ada sosok temen gue juga. Muka pucet ngeliat ke arah dalam. Dan itu hitungannya selalu 3 hari kemudian dia meninggal. Asuh, gila nih. Cerita lu lumayan juga ternyata ya? Dari situ, gue bener-bener takut. Gue takut, gue curhat sama kakek gue. Alhasil ya gue disuruh baca surat Nubuat kalau nggak salah waktu itu. Disuruh baca surat Nubuat. Katanya untuk apa tuh? Iya, bener-bener disuruh tobat lah biar hilang gitu. Alhamdulillahnya sekarang gue nggak pernah ngeliat kayak gitu lagi. Karena gini sih menurut gue pribadi, kalau emangnya tadi lo rasain gitu ya, pasti kalau emangnya benar-benar temannya meninggal itu bakal menimbulkan trauma sih ya. Trauma gue. Karena takutnya gini, takutnya gue ngeliat dia terus dia meninggal gitu kan, apa gimana sebagainya gitu kan. Karena kita tahu kejadian yang belum ibaratnya orang lain nggak tahu gitu kan. Apalagi itu kan kehendak Allah, kematian itu mungkin itu pertanda aja sih gitu kan. Tapi untuk tadi kan cerita lu banyak lumayan serem juga sih ya. Cuman kalau lu yang melihat makhluk-makhluk gaib gitu yang bener-bener serem atau pernah menghantui lu waktu kecil atau sampai sekarang gitu kan, itu ada nggak gitu? Ada, gue sempat ngelihat itu, cuman nggak bener-bener jelas ya. Jadi kayak itu sosok ada 1 jengkal di depan mata. Jengkal,
Terus? Itu waktu di Jawa juga, gue SMP. Itu setelah kejadian yang temen gue meninggal itu. Oh itu, berarti nyambung nih ya? Nyambung. Setelah kejadian itu nggak lama kemudian, gue itu di kampung gue kan ada satu pohon asem gede. Wah asem iya. Ada satu pohon asem gede. Nah gue habis main tuh di situ, habis ngambilin asem, namanya masih bocah kan ya. Iya. Ngambil asem dijemur, terus gue jual ke pasar buat tambah-tambah uang jajan. Gitu kan. Gue dulu suka kayak gitu. Nah pulang dari situ, badan gue meriang. Terus? Badan gue meriang. Pas malamnya, gue nggak bisa tidur. Gue buka pintu kamar, niatnya mau ke kamar mandi, mau kencing. Itu gue ngelihat sosok depan muka, itu depan muka hampir nempel. Bentuknya apa itu? Itu bentuknya kalau dibilang serem Yud. Serem. Maksudnya kayak ada setan-setan populer nggak tuh di yang pernah lu lihat tuh? Nggak ada gambarannya kayak setan-setan yang sering di TV itu nggak ada. Kan makanya kenapa gue bilang setan populer, pengen kok pocong gitu kan, kuntilanak. Nggak ada. Soalnya gue pernah tuh gitu juga yang itu kalau di gitu kalau gue lihat. Kalau digambarin secara setan populer ya nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Berarti ini bentuknya apa dong? Bentuknya manusia. Cuman serem. Manusia cuma serem. Apakah mukanya rusak? Apa gimana? Mukanya pucat pasi. Cuman matanya itu gede. Wah. Gimana sih? Bola mata itu gede. Kayak ini ya, kayak Cyclops gitu kalau di Mobile Legends ya. Iya. Udah gitu mulutnya nganga kayak mau nyaplok kita, gimana sih? Iya. Gue langsung tutup pintu lagi. Iya, anjir. Terus? Pas gue cerita ke kakek gue, emang kakek gue bilang, kamu ini dari lahir sudah ditandain. Ditandai apa itu maksudnya? Jadi kamu ini dari lahir sudah ditandai. Gue pun masih bertanya-tanya ya, ditandai apa gitu kan. Intinya jalan hidupmu itu kamu bisa milih, kamu mau jadi apa. Kalau kamu mau jadi orang bener, kamu bisa bener. Kalau kamu mau jadi orang brengsek, kamu bisa brengsek seberengsek-brengseknya orang. Itu quotes dari Satria tuh ya. Nah di situ gue masih bertanya-tanya dong, dalam hal apa kek? Itu gue dapat wejangan itu pas mau lulus SMP. Dapat wejangan itu. Iya. Intinya kamu ini udah punya basic. Kamu ini udah punya basic, kamu udah punya bekal dari lahir. Kalau kamu mau kembangkan, kamu bisa jadi praktisi yang memang benar-benar benar di jalannya. Iya. Tapi kalau kamu menjalani hal yang salah, kamu bisa jadi praktisi di jalan yang salah. Nah, kamu bisa memilih di antara dua itu atau kamu tidak memilih di antara keduanya. Iya. Berarti sekarang lu apakah emang masih bisa lihat apa enggak nih? Kan dulu kan katanya lu merasa ibaratnya baca doa Nurbuat biar ketutup gitu kan. Nah, sekarang apa yang lu rasain setelah baca doa Nurbuat sampai ketutup itu? Gue nggak bisa ngelihat dengan mata, tapi gue bisa merasakan mereka. Sampai sekarang? Terus kalau misalnya kalau misalnya lu lagi sendiri nih, atau lagi ke tempat-tempat yang kiranya angker gitu, atau lagi beli rokok kemana gitu, apakah lu pernah merasakan atau melihat nggak gitu? Barangkali gitu kan lewat apa gimana? Kalau ngelihat biasanya ngelihat di ujung mata sih. Di ujung mata sini ya. Pas gue nengok nggak ada. Itu sering kayak gitu. Berarti sekelibatan doang ya kalau sekarang. Dan gue ngerasa gimana ya? Gue masih kayak diincar sama sesuatu. Nggak tahu itu baik atau buruk, gue masih ngerasa kayak gue diincar. Iya. Dan gue ngerasa ada dua sosok nih yang emang sengaja mau yang ngincar gue, ada dua. Karena emang menurut kakek gue ini bisa jadi di antara keduanya. Yang gini sebenarnya sih gue udah lama ya pengen bilang ke lu. Baru sempat gue publis kemarin tuh yang di video ilmu STEM ya, yang bersama lu gitu kan, yang bahwa lu tuh sebenarnya punya keturunan gitu kan. Alhasil ya emang benar, setelah kita kulik lagi emang kakek lu gitu kan orang bisa gitu kan, dari orang bisa. Dan gini misalnya lu pengen tahu nggak gitu, apa sih yang pernah mengikuti lu atau siapa sih pendamping yang ngikutin lu gitu? Nah itu yang gue pengen tahu. Karena sampai sekarang gue belum pernah ketemu. Oh gitu. Tapi di dalam mimpi gitu lu pernah lihat nggak gitu? Biasanya ada bayangan gambaran gitu. Nggak pernah. Gue cuma pernah mimpi tersesat gitu doang. Gue mimpi tersesat. Oh. Nggak tahu arah tujuan. Gitu. Iya. Tapi lu penasaran nih ya? Penasaran. Apa misalnya lu pengen ngerasain? Lu mau nggak gitu? Misalnya coba gue tarik gitu pendamping lu gitu kan, biar nanti masuk ke dalam tubuh lu. Oh diselarasin gitu? Iya diselarasin gitu kan, biar nanti lu ibaratnya ketemulah jalannya gitu. Yang mungkin selama ini masih bikin lu curiga tuh, yang antara dua itu yang seolah-olah kayak ada merhatiin. Nah sebenarnya sih gue tahu itu siapa. Cuman lu pengen nggak ngerasain dulu gitu sebelum nanti gue ungkap gitu? Boleh? Oke. Gini teman-teman. Nah jadinya si Satria ini ya penasaran juga sih sama pendampingnya, dan nanti insya Allah
di konten ini ya. Kita akan coba memanggil ya pendampingnya Satria yang selama ini mengikuti dirinya, dan kita juga nanti akan mencoba menselaraskan apa yang benar-benar ada di badan Bang Satria selama ini, gitu kan. Oke, Satria siap ya? Siap. Oke. Kalau kalian penasaran bisa lihat cuplikan berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba berinteraksi dengan yang selama ini mengikuti Bang Satria ya. Dan lu juga katanya penasaran kan tadi kan? Tapi aman kan? Insya Allah aman. Nanti tapi lu gini aja, gue harap sih lu jangan kosong banget ya. Oh jadi gue agak sedikit kontrol juga. Kontrol juga, tapi kalau udah nggak kontrol gimana lagi gitu kan. Cuman nanti apa yang lu rasain nanti ya gitu, setelah lu kesurupan lu bisa ceritain gitu ya. Gue sebenarnya tipe orang yang nggak percaya kesurupan nih sebenarnya. Sebenarnya nggak percaya ya. Iya. Nah, insya Allah kali ini insya Allah lu bakal percaya dah gitu kan. Dan lu juga akan merasakan hal-hal aneh yang mungkin nanti lu rasain pas nanti gue masukin pendamping lu ke dalam tubuh lu. Oke ya. Oke, sekarang lu coba fokus ya, fokus sambil baca-baca aja ya dalam ini, jangan terlalu ini. Terus ambil napas, keluar, ambil napas, keluar. Oke, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue buka gerbang gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang pendampingnya Satria ya. Iya. Yang udah lama ngikut ya. Ya. Ini Satrianya katanya penasaran sama situ gitu kan. Katanya pengen ngerasain energi situ gitu. Ya. Ini udah ngikutin Satria dari kecil sebenarnya ya. Emang bener Satria nggak pernah tahu situ? Nggak pernah tahu. Situ ada ini nggak pesan yang disampaikan untuk Satria? Iya. Ya. Iya, iya. Ya. Ya. Oke. Misalnya nanti saya sampaikan ya. Oke. Udah. Oke, boleh keluar mungkin. Sekedar untuk pembuktian aja. Allah. Oke teman-teman, mungkin Satria agak sedikit ini ya pingsan gitu, ngeblank mungkin ya, yang gue lihat soalnya sok banyak keluar gitu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin akan gue lanjut setelah Satria sadar. Oke, nantikan di channel misteri kita selanjutnya. Ya teman-teman, tadi udah lihat ya cuplikannya Satria ya. Gimana Sat? Ya tadi emang ada sedikit ini sih, gimana ya, bentrok energi ya, karena Satria ini baru merasakan kali ini ya Sat ya. Lu lihat deh, keringat gue banjir. Oh iya gila.
Tadi apa sih yang lu rasain saat pas gua coba masukin gitu ke dalam diri lu gitu? Gimana ya? Lu tau gak sih rasanya badan lu dicemplungin ke dalam air panas, terus tiba-tiba dicemplungin ke dalam air dingin? Itu tuh gak jelas pokoknya rasanya. Anyep gitu ya, anyep. Kulit gue tuh kayak mendidih, tau gak sih? Kayak mendidih, terus tiba-tiba dingin, kebas gitu. Oh gitu. Tapi lu tadi pas lu kan bener-bener nggak sadar apa gimana sih? Enggak sadar. Ngeblank aja gitu ya? Ngeblank aja nggak jelas gitu. Tapi lu lihat sesuatu nggak gitu? Di balik tadi itu? Gue cuman kayak ada di antara dua sisi. Jadi kayak gue tuh berdiri di atas tiang. Itu kalau gue ke kanan, gue jatuh. Kalau gue ke kiri, gue jatuh. Gue gimana ya? Bingung pokoknya kayak gue itu ada di antara dua sisi yang berbeda. Iya, jadinya kayak ngambang aja gitu lo ya. Nah, gue ini harus memilih antara kanan atau kiri di situ. Iya, benar. Tadi sebenarnya sih ada pesan juga saat ya mungkin apa lo tuh? nggak dengar karena lo posisi nggak sadar gitu kan. Cuman tadi pesan bahwa emangnya nanti lo kedepannya insya Allah ya kalau emangnya nanti lo memilih ke arah yang benar gitu kan, ke arah yang berguna untuk orang banyak, nanti lo akan dapat itu. Cuman kalau lo nya ibaratnya masih bimbang, masih ibaratnya nggak mau cari tahu tentang ibaratnya ilmu yang bermanfaat yang ada dalam diri lo, nah lo bakal gitu-gitu aja gitu. Tinggal gimana nanti lo pilih ke arah mana gitu aja sih. Dan ini bukan lu doang yang ngomong kayak gini. Gue banyak juga punya teman yang memang paham dunia spiritual. Itu mereka pun menilai kayaknya lu harus mendalami hal ini deh, saat lu punya potensi. Kayaknya lu harus mendalami hal ini, lu punya potensi. Nah, gue masih belum nemuin di mana jalan gue. Menurut lu, gue mau nanya nih sama lu. Karena lu teman dekat gue juga kan. Gue mau nanya sama lu, jalan apa yang harus gue pilih? Ya, kalau gue pribadi sih, gue karena teman yang ya ibaratnya teman yang baik gitu kan. Sebagai teman yang baik pasti ngasih solusinya pun harusnya yang baik gitu kan. Kalau gue pribadi, mending lu ke arah yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Entah itu lu membantu orang yang kesusahan dalam artian spiritual ya gitu. Dalam artian ya orang misalnya ada yang kena kirim santet gitu ya, atau misalnya lu juga bisa nanti jadi spiritualis gitu untuk pengobatan lah. Kalau gua rasa sih lu ke arah situ aja mending gitu. Kalau gua pribadi ya gitu. Tapi gimana tergantung lu nya. Nanti kan setiap kita setelah melalui proses itu pasti ada ini loh, ada hadangan gitu kan, ada rintangan yang mungkin nanti lu akan alami gitu. Nanti ya gimana tergantung diri lu sendiri yang akan menjalani hal tersebut gitu. Gua pribadi sih gitu. Oke. Yeah, Yang pastinya tidak mengganggu ke arah explore horor gue juga ya, gitu. Insya Allah. Karena gue masih mau terus explore horor, menunjukkan originalitas dan apa ya, memberikan edukasi ke penonton. Kita sebagai seorang manusia nih, ya kan, manusia biasa yang memang tidak memiliki ilmu apapun. Mencoba untuk melawan rasa takut. Iya, benar. Jadi gini, mungkin untuk gue juga masih penasaran sebenarnya sama lu kan, karena gue emang jujur pribadi, gue nggak pernah ya ikut lu explore gitu kan, nggak pernah ikut lu ibaratnya uji nyali gitu kan kemana-mana gitu loh. Dan satu ini kan kebetulan seorang youtuber ghoster ya, youtuber explore horror gitu loh. Nanti gimana kalau misalnya nanti lu gue undang lagi gitu untuk menceritakan tentang perjalanan atau hal-hal yang lu lihat saat lu explore, gimana? Boleh. Mungkin ada kali ya? Boleh, kebetulan gue hari ini kan baru buat pulang dari tur Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan kemarin. Iya, pasti banyak dong hal-hal yang lu rasain yang mungkin di depan kamera atau di luar ini ya, kamera gitu kan. Dan gue bawa oleh-oleh buat lu. Oke, ada. Wah anjir, oleh-oleh apa nih? Manisan? Dan ini oleh-oleh hal yang sebenarnya pantangan ya. Dan tidak ada pernah orang yang berani menyentuh benda ini. Gue coba untuk nantang diri nyentuh dan gue bawa benda ini. Oh shit, benda apa lu bawa? Dan di tempat yang gue explore itu, videonya udah gue upload. Gue kabur dari tempat itu. Videonya ada, videonya udah gue upload. Gue kabur dari tempat itu. Sebelum nonton nanti ya, kalian bisa lihat dulu nonton videonya Bang Satria yang mana tuh? Yang di pabrik rokok. Pabrik rokok, nanti gue lampirin deh ya. Sebelum kalian nonton yang nanti story ghoster ya. Iya. Dan Satria katanya mau bawa oleh yang bentuknya itu hal-hal yang tua dan keras. Anjir. Oke, buat kalian yang penasaran nonton ya Story Ghoster bersama Bang Satria. Dan sebenarnya sih itu segmen baru ya dari misteri kita. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama ghoster-ghoster ya, atau youtuber-youtuber horor yang mungkin kalian hanya tahu di setiap dia upload video ya gitu kan. Nah, mungkin yang tahu di belakang layar, di belakangnya atau misalnya mungkin yang pernah dia rasain pas di tempat tersebut gitu ya. Oke, mungkin gitu aja kali ya Bang ya. Nah, udah beres semua dan nanti kalau kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Satria,
nonton di Story Ghoster. Dan jangan lupa juga subscribe channel Bang Satria tanpa spasi. Tanpa spasi. Oke, mungkin dari kita gitu aja. Jangan lupa nontonin video-video misteri kita yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang lagi dan memberikan edukasi-edukasi soal spiritual kepada kalian semua. Dan sekian dari misteri kita karena mereka ada di sekitar kita.